buat tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama menjelaskan keutamaan berbakti kepada orang tua dan guru, menunjukkan nilai-nilai syukur atas kasih sayang Allah dan menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap amanah dan perintah dari orang tua. Baik, selanjutnya siapakah orang tua itu menurut KBBI? Coba dibaca, Akaila. Akaila, silakan. Oke. Menurut KBBI, Kemendikbud, makna orang tua ada dua tipe, yaitu biologis dan non-biologis. Yang biologis bermakna ayah dan ibu kandung, yang non-biologis yaitu orang yang dianggap tua, yang memaknai cerdik, pandai, ahli, atau orang-orang yang dihormati atau disegani. Oke, terima kasih Akela. Orang tua itu ada dua pengertiannya. Ada biologis berarti bapak atau ibu kita, ayah dan bunda kita. Non biologis berarti ya orang yang mengajarkan, ya pembimbing atau orang-orang yang disegani. Itu juga kita harus punya sikap yang sesuai normalnya kepada orang yang lebih tua. Ada menghormati, ya, melayani, seperti itu. Jadi nggak boleh bertindak sombong atau kasar, ya. Karena mereka meskipun misalnya bukan orang tua, kita ketemu di jalan ada orang tua gitu. Ya makanya kalau di kereta tuh kan ada khusus untuk orang tua, yang anak muda berdirilah. Ya enggak, jangan yang mudanya duduk, ada nenek-nenek atau ibu-ibu yang sudah ini suruh berdiri, kasihan. Kita yang harus ngerti. Kita harus ngerti, anak muda kan kuat lah, sehat, berdiri kuat. Orang tua atau ibu-ibu kasihan kan, mereka biar duduk. Itu di kereta, di jalan kan tuh itu. Bagus ya, bagus. Bahkan ada gerbong khusus perempuan. Ya intinya siapa aja yang lebih tua ya kita hormati, seperti itu. Dalil kewajiban berbakti kepada orang tua dalam Al-Quran. Maula boleh dibaca? Sama Arabnya juga, Pak. Iya dong, kamu kan keren. Aduh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan Wabil walidaini ihsanan imma yablughanna indaka kibara ahaduma au kilahuma fala taqul lahuma. Beda soalnya Pak sama di Quran nih tulisan Arabnya. Taqul lahuma. Beda sama bacaannya. Maksudnya apa ya? Iyalah gitulah. Iya gitulah. Ufin. Ya. Wa naharahuma wa qul lahuma qaulan karima. Oh iya, aduh buahnya ada lagi. Qaulan karima. Oke. Dan Tuhan telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Oke, terima kasih Maula Izan. Jadi ini berbakti kepada orang tua itu disebutin dalam Al-Quran ya. Surat Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Kalau baca begitu Mola, jadi enak dengernya. Siap gitu. Dan Tuhanmu telah merintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah. Hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak
Jika keduanya atau salah satunya udah tua nih, ayahnya udah lebih tua atau ibunya, dan dia ikut bareng kamu nih, sekarang belum ya, nanti kalau kamu udah berkeluarga bisa jadi ayah atau ibu tuh ikut kamu. Ya, apa perintahnya? Fala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali perkataan di sini membantah. Ah, itu aja gitu. Gitu. Jadi perkataan yang sifatnya ngebantah. Ya elah gitu. Ya elah Bapak gitu misalnya. Nggak boleh ya. Dan jangan kamu membentak. Apalagi membentak. Wah, apa ini? Ibu ini gitu ya. Lagian, gitu kan. Kadang suka begitu. Jangan sampai. Ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Qaulan karima. Kalau di runut dari sisi bahasa, karima ini bukan hanya baik ya, tapi mulia. Mulia itu lebih di atas baik kan. Makanya ada logam mulia. Ada logam mulia. Perkataan mulia tentu lebih dari logam kan. Logam itu benda. Kalau perkataan itu bisa sampai ke hati orang tua. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, siapa yang paling berhak ditaati di dunia? Ini ada hadisnya, terjemahnya aja dah. Rifki, ada Rifki Algani. Ki, tolong Ki. Apa? Terjemahnya aja Ki. Baca Ki. Seorang pria datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling patut saya perlakukan dengan baik? Tanya pria itu. Beliau menjawab, ibumu. Siapa lagi? Tanyanya kembali. Ibumu, jawab beliau. Siapa lagi? Tanyanya. Ibumu, jawab beliau. Terus siapa lagi? Tanyanya, beliau pun menjawab, ayahmu. Oke, terima kasih Rifki. Jadi ini hadis yang menunjukkan bagaimana kedudukan orang tua, terutama ibu, sampai disebutkan 3 kali. Pertanyaannya, ketika ada seorang bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, siapa yang paling patut saya perlakukan dengan baik? Beliau menjawab, ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibu. Sampai 3 kali. Ibu, ibu, ibu. Baru siapa lagi ya Rasul? Ayahmu. Oke, dari sini coba saya pengen dengar. Kenapa sampai penyebutan itu 3 kali? Dan Rasul bilang sampai 3 kali loh. Kalau sekali kan mungkin ya standar lah. Tapi kalau udah sampai 3 kali, kenapa? Ibu yang harus kita perlakukan dengan baik. Meskipun keduanya baik ya. Artinya ibumu, ibu-ibu baru ayah. Oke, siapa yang punya pendapat? Silakan. Yang lahirin, Kak. Yang lahirin Akela, keren. Ada lagi? Bukan saya ngomong. Lahirin, Bu. Siapa yang ngomong yang lahirin? Siapa yang ngomong tadi? Bukan saya yang ngomong. Yang ngomong siapa? Oh, Rifki. Oke, terus siapa lagi? Yang lahirin doang. Lahirin. Yang ngandung, Pak, yang ngandung. Yang ngandung. Ini Akela baru ya? Ya. Yang ngebesarin, Pak. Ngebesarin. Ngelahirin, ngandung, ngebesarin. Apa lagi? Yang ngajarin jalan. Ngajarin jalan, yang nyuapin, yang gantiin popok. Selama 2 tahun, Pak. Iya, yang menyusui selama 2 tahun. Nggak minta bayaran ya? Enggak. Ya, itu ibu. Contoh kalau kamu kecil, kalau apa-apa, kalau sakit, kira-kira yang dipanggil ibu atau ayah? Itu aja sih gampangnya. Siapa yang dipanggil? Bu, ibu gitu kan? Nah, itu bentuk bahwa ibu itu selalu ada. Maka Al-Quran juga nggak menyia-nyiakan peran ibu di sini sampai menyebutkan 3 kali. Seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman atas responnya. Lanjut. Nah, ini ada beberapa kisah nih, kisah legenda. Legenda Malin Kundang. Pradana boleh dibaca, Pradana? Malin Kundang, cerita terkenal berasal dari Sumatera Barat yang mengisahkan seorang pemuda bernama Malin Kundang. Ia tinggal bersama ibunya. Bapaknya sudah lama merantau dan belum kembali. Pada suatu hari, Malin Kundang ingin kembali merantau karena ia melihat seorang yang telah kembali merantau menjadi orang kaya.
Malin berharap dengan merantau ia akan membantu keadaan ekonomi keluarganya yang buruk. Terus selanjutnya. Terus. Baca lagi, Pak. Iya dong, sampai selesai. Dengan berat hati si ibu mengizinkan Malin pergi keesokan harinya. Malin pergi ke kota besar dengan menggunakan sebuah kapal. Setelah beberapa tahun bekerja keras, dia berhasil di kota rantauannya. Malin sekarang menjadi orang kaya yang bahkan mempunyai banyak kapal dagang. Malin pun sudah menikah dengan anak seorang saudagar kaya suatu hari. Malin Gundang kembali ke kampung halamannya. Dia pun berangkat bersama istrinya. Kedatangan Malin disambut dengan rindu oleh ibunya, tetapi Malin malah menolak ibunya karena malu ibunya terlihat luar dan miskin. Ibu Malin menjadi murka dan mengutuk Malin yang durhaka menjadi batu. Batu Malin Gundang ini terletak di daerah air manis di Sumatera Barat. Oke, baik. Ini legenda ya. Ini gambar batunya nih. Siapa yang orang Sumatera Barat nih yang pernah ke sini? Siapa yo? Siapa orang Padang? Orang awak. Orang awak. Pradana ya? Pradana? Bukan. Pradana belum pernah. Tapi orang Padang ya? Enggak, Pak. Enggak ya. Siapa yang orang Padang di sini? Saya tanya. Siapa orang Padang di sini? Yo, yang udah pernah. Raffi mah orang Padang Jawa. gini Pak, Japran masa. Mana Zafran? Fran? Iya, Zafran. Oh, Pak. Kamu orang awak Padang ya? buat itu. Orang Padang. Kamu tahu nggak itu? Tahu. Udah pernah ke sono? Udah. Udah ya. Itu ceritanya cerita beneran atau cerita rakyat beneran atau gimana menurut kamu? Kayak bohongan, Pak. Bohongan ya? Iya, Bohongan. tuh bukan manusia jadi batu. Tuh batu yang dibuat kayak manusia aja. Ya, itu sumbernya valid nggak kamu beneran nggak? Iya. Kata orang-orang situ. Iya, pendongeng handal emang. Weh, siapa namanya tuh boleh sebut, guys? Jadi intinya memang bisa jadi itu rekaan, tetapi pesan ya, pesan yang ingin disampaikan oleh yang punya cerita itu bahkan menjadi film ya, Zafran ya, Malin Kundang. Bisa jadi ini bisa jadi dipahat, bisa benar, tapi nggak tahulah namanya juga legenda kan, bisa benar bisa enggak. Tapi sebenarnya ini cara orang-orang dulu untuk memasukkan pelajaran itu ke dalam benak anak-anak dengan dongeng, dengan cerita kan seperti itu. Kan kadang orang ceramain doang boring, tapi kalau dengan cerita ada episodenya, ada runutannya, mereka jadi tertarik. Nah, bisa jadi kemudian dengan cerita itu anak-anak jadi lebih meresap ya. Maka kemudian mereka ngambil intisarinya, oh kalau udah jadi orang kaya, orang sukses, jangan lupain orang tua ya. Jangan mentang-mentang udah kaya, punya istri cantik, dia lupa sama orang tuanya. Terus yang kedua, kira-kira pelajarannya apa nih? Kesimpulan dari pelajaran ini. Sajid. Ya, jangan durhaka, apalagi. Umar punya pendapat, Mar? Fauzan, Fatih Zamzami. Jangan songong, Pak. Jangan songong, apalagi. Jangan ngetrol ya. Getrol. Pak, mau nanya nih Pak. Ya. Kan kakak saya kan termasuk orang tua nggak sih Pak? Tuh gitu. Ya gini, tadi kan kalau pengertian orang tua yang sebenarnya kan secara biologis ya. Secara biologis kan yang lahirin kamu. Nah, secara non biologis kan dia nggak ngelahirin kamu, tapi posisinya ngebimbing, nunjukin. Boleh dikata nanti, mohon maaf nih, misal ayah ibumu udah nggak ada, kamu kan punyanya saudara kan? Siapa saudara yang lebih tua? Ya, saudara yang lebih tua itu yang akan lebih kamu panuti kan. Contoh misalnya, kalau punya adik perempuan, adik kandung atau kakak kandung, cewek. Ya, misalnya kamu punya adik cewek.
dia mau menikah, orang tuamu udah nggak ada yang laki, yang jadi wali ya kamu. Jadi kakak dijadiin wali. Wali itu wakil untuk menyampaikan sebagai salah satu syarat dalam pernikahan. Gitu Maula. Jadi secara usia dia lebih tua, lebih kamu dengerin kan. Maka kalau kamu punya adik ya posisinya seperti itu juga. Jelas? Oke, ada yang lain? Tadi pelajarannya belum kelar nih, yang diambil dari kisah tadi. Nggak boleh durhaka, ya, seperti itu. Oke, sekarang coba biar kamu punya gambaran. Di sini ada, ada yang udah ngerjain ya, keren banget. Apa nih? Gozi sama Fatih udah ngerjain. Ini ya teman-teman, yang sebelum ini keren emang, belum disuruh udah ngerjain. Besok saya taruh lagi ya biar dikerjain. Enggak juga. Gozi sama Fatih. Nih, ini problem solving itu kayak gini, kamu belajar coba. Ini kelihatan nggak teman? Kelihatan situ? Dan Pak. Ada. Dan Pak. Nah, mungkin yang udah ngerjain nggak apa-apa. Ini saya jelasin. Mulai hilangnya adab atau sopan santun anak kepada orang tua atau siswa kepada guru. Kan kalau kita lihat berita kan ada anak memperkarakan orang tua, ngelaporin ke polisi, atau siswa memenjarakan gurunya, laporin ke pengadilan. Padahal alasannya ya sebenarnya harus introspeksi juga sih. Dia guru model ngajarnya dengan kekerasan atau hanya sekedar negur. Kan sekarang negur doang, kalau yang ditegur nggak seneng, masuk delik perbuatan tidak menyenangkan. Dan repotnya sekarang gitu. Kalau dulu kita dipukul kakinya, besoknya rajin berangkat. Jadi benar kita salah kan. Kalau sekarang kita dipukul kakinya karena kita berisik, gurunya dilaporin ke mahkamah atau ke pengadilan. Seperti itu. Atau anak dipukul oleh orang tuanya buat ngedidik, ya biasa aja dulu. Kita waktu kecil, namanya anak kecil kan, diomelin, dijewer, ya biasa lah. Kalau sekarang kalau anaknya nggak setuju, dilaporin tuh orang tua kandungnya, padahal orang tua kandung kan aneh. Ya, masalahnya itu. Nah, alasannya apa nih? Kamu bisa sampaikan alasan-alasannya. 1, misalnya apa? 2, apa? 3, apa? Nah, solusi ini sesuai dengan alasan. Solusi 1 alasan 1, solusi 2 alasan 2, sampai kemudian kesimpulan. Ya, silakan sekarang dikerjakan. Ada pertanyaan mungkin? Mana Pak? Lagi Pak? Jadi gimana Pak? Ya itu di GCR ada. Kalau yang udah ngerjain. Yang udah ngerjain ya udah. Tinggal pantengin aja. Siapa yang nanya tadi? Kalau yang lebih muda kan harus wajib ya Pak, ya? Menghormati yang lebih tua. Kalau yang lebih tua gimana Pak? Menyayangi yang muda lah. Timbal balik. Saling. Namanya saling kan menghormati. Ya sama sih Maula. Jadi nggak boleh mentang-mentang lebih tua jadi kayak penguasa gitu. Woi, nyuruh-nyuruh doang kan. Artinya kalau dalam sebuah ikatan keluarga ya harus saling menghormati, saling membantu. Dalam agama seperti itu prinsipnya. Meskipun kenyataannya kan macam-macam. Kan namanya orang kan macam-macam. Itu Mola. Ayo kerjain Mola. Yang lain silakan. Nanti disampaikan ya, dipresentasikan hasil pekerjaannya.